Bapak Ibu Guru, anak-anak yang terkasih, selamat pagi. Kita bertemu dalam kegiatan Assembly Meeting hari ini yang akan secara khusus membahas tentang ekstrakurikuler menembak. Nah, ini topik yang menarik karena anak-anak kelas 7 dan kelas 8, ya kita ketahui bersama selama 1 tahun ini tidak ada kegiatan ekskul. Nah, tetapi nanti ketika pembelajaran sudah dimulai di sekolah tatap muka, kita akan bersama-sama melaksanakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Nah, salah satunya yang akan dilaksanakan di sekolah adalah ekskul menembak. Nah, seperti apa dan bagaimana ekskul menembak itu kita akan bersama-sama lihat dan kita pelajari. Nah, untuk itu hari ini telah hadir bersama-sama kita seorang tamu istimewa yaitu Pak Alex. Selamat pagi Pak Alex. Selamat pagi Pak Terima Luis. kasih sudah bersedia hadir bersama kasih. kita pagi ini, dan adik-adik juga menyimak dari rumah tentang perbincangan kita. Nah, untuk diketahui bersama, Pak Alex ini adalah pembina ekskul menembak di sekolah kita. Nah, sebelum kita berbicara banyak dengan Pak Alex tentang apa dan bagaimana ekskul menembak, Pak Alex akan bacakan sedikit profil dari Pak Alex ya. Ada sangat banyak profil beliau ini. Baik, Pak Alex Roy Kurniawan, ya nama lengkapnya, biasa adik-adik yang sudah mengikuti ekskul menembak memanggil dengan Pak Alex. Nah, Pak Alex ini sangat aktif di olahraga menembak. Saat ini beliau adalah anggota dari Komisi Pendidikan dan Pelatihan dari Pengurus Besar Perbakin. Apa itu Perbakin? Nanti mungkin adik-adik akan dijelaskan oleh Pak Alex ya. Beliau juga anggota bidang organisasi di Pengprov, Pengurus Provinsi Perbakin Jatim, juga anggota bidang Sport Science dan Iptek di KONI Kabupaten Malang. Selain itu juga aktif sebagai pembina unit kegiatan mahasiswa menembak basic ya di Universitas Brawijaya Malang, dan tentu saja selain itu beliau adalah pembina ekstrakurikuler menembak. Nah, itu sedikit profil dari Pak Alex ya. Nah, sekarang kita akan berbincang-bincang dengan Pak Alex. Pak Alex, apa sih ekskul menembak itu? Mungkin adik-adik selama ini taunya main game, ya game yang menembak-nembak itu. Apakah seperti itu Pak Alex? Oke, terima kasih waktunya Pak Luis. Selamat pagi untuk anak-anak terkasih. Selamat datang di SMP Katolik Koryesu. Saya Alex Roy Kurniawan. Di sini sebagai pembina ekstrakurikuler menembak akan memperkenalkan ekstrakurikuler menembak. Bahwa pada dasarnya menembak tidak seperti apa yang dibayangkan, seperti ketika main game point blank, CS, Free Fire, tidak seperti itu asal taktik tuk. Nah, namun kita lebih ke arah olahraga. Kita ke arah olahraga dan untuk prestasi. Jadi untuk ekskul menembak Koryesu ini merupakan olahraga yang sudah tercatat resmi ada di bawah KONI. Jadi ini adalah olahraga prestasi, mulai dari yang tingkat atas sampai bawah sudah ada. Jadi mungkin kalau adik-adik pernah lihat di sekian tahun sekali ada olimpiade, menembak masuk ada nomor di situ. Kemudian Asian Games, SEA Games, PON, Pekan Olahraga Nasional. Bahkan untuk yang akan dilaksanakan tahun ini menembak masuk pada Popnas, Pekan Olahraga Pelajar Siswa Nasional ya. Untuk selanjutnya di 2022 akan dilaksanakan Popda. Harapannya ke depan adik-adik yang tertarik dengan olahraga menembak bisa bergabung bersama kita di ekskul menembak untuk bisa mewakili sekolah pada ajang Popda, dan semoga Tuhan berkenan untuk Popnas di 2022 ke depan seperti itu. Baik Pak Alex. Nah, itu adik-adik, Pak Alex secara pribadi sudah mengundang kalian untuk ikut berpartisipasi aktif di olahraga menembak. Nah, tadi Pak Alex sudah menjelaskan bahwa menembak itu bukan seperti yang kalian mainkan di game-game itu ya, menembaki orang-orang itu, bukan seperti itu. Menembak ini adalah olahraga menembak. Jadi ada cabang olahraga resmi yang memang dipertandingkan di pesta-pesta olahraga ya. Betul. Dari tingkat pelajar di daerah, di kota, tingkat daerah, di provinsi, tingkat nasional, bahkan sampai olimpiade. Jadi jenjang prestasinya itu sudah ada semua ya Pak Alex ya. Betul Pak Alex. Tinggal kita mau berprestasi atau tidak, begitu ya Pak Alex. Betul. Nah,
kira-kira untuk adik-adik yang mau dan berminat untuk mengikuti, apa yang harus disiapkan untuk adik-adik ini? Oh. Untuk adik-adik yang berminat bergabung dengan ekstrakurikuler menembak SMP Katolik Koryesu, hanya satu niat dari dalam Nah, hati. itu Niat. niat ya. Iya. Heeh. Kalau misalkan ditanya, loh nanti biayanya bagaimana, nanti alatnya bagaimana, jangan Nah, khawatir. ya itu. Sekolah sudah Oh, memfasilitasi. iya iya. Sekolah sudah menyiapkan sarana dan prasarana serta tenaga profesional untuk mendampingi berkegiatan. Jadi kita punya catatan rekor yang bagus di olahraga menembak, zero accident. Di Iya, SMP Koryesu juga zero accident. Kalau di nasional dari Perbakin berdiri 17 Juli 1960 sampai dengan sekarang, khusus untuk bidang tembak sasaran, tembak prestasi, zero accident. Tidak ada kecelakaan. Iya iya iya. Zero accident. Jadi tingkat keamanannya itu Sangat, memang sangat sudah tinggi. menjadi hal yang utama ya. Betul, Heeh, betul betul. betul. Nah, tadi Pak Alex sudah menjelaskan kepada adik-adik kalau mau ikut harus ngapain sih, harus menyiapkan apa. Jangan khawatir untuk sarana, alat ya dan sebagainya di sekolah sudah siap. Kalian tinggal menyiapkan hati dan pikiran, niat begitu ya Pak Alex ya. Betul sekali. Dan tentu nanti selama berkegiatan tentu harus mengikuti prosedur, tata tertib dan sebagainya, karena seperti yang disampaikan Pak Alex, olahraga ini zero accident, artinya aman. Nah, supaya bisa mencapai keamanan itu sebetulnya pada saat pelatihan aktivitas gitu, anak-anak apa ada tata tertib yang harus diikuti misalnya Pak Alex? Jadi untuk kita bisa mendapatkan zero accident, jadi kita punya pedoman protap prosedur Iya. ketetapan. Jadi before, during, after. Sebelum, pada saat dan setelah. Kita punya yang namanya protokol keselamatan menembak. Yang mulai pertama selalu menganggap semua senjata selayaknya dalam kondisi terisi. Yang kedua, jangan mengarahkan senjata ke arah lain selain ke arah sasaran atau arah yang aman. Yang ketiga, yakin terhadap sasaran dan apa yang ada di belakang sasaran. Dan yang terakhir, keempat adalah jangan pernah memasukkan jari kepada picu sebelum sasaran terbidik dengan sempurna. Untuk setiap kali menembak didampingi, tidak ada menembak sendiri, selalu ada pendamping. One shooter, one RO. RO itu gitu. adalah ring officer, pendamping. Pendamping. Ya, jika misalkan mendapatkan gangguan, ya senjata tinggal diletakkan, angkat tangan, maka akan dibantu untuk penyelesaian trouble yang terjadi. Iya. Seperti itu Pak Luis. Jadi kalau kalian ikut ekskul menembak, hal utama yang harus kalian lakukan adalah disiplin. Begitu ya Pak Alex kalau boleh saya simpulkan, karena ada prosedur tetap yang harus diikuti, dari cara memegang, terus mengoperasikan, membidik dan sebagainya, itu ada tata tertibnya. Dan jangan khawatir, kalian nggak sendirian karena ada pembina pendampingnya. Betul. Ya, jadi segala sesuatunya akan diarahkan dan kalian harus sungguh-sungguh mengikuti disiplin pada diri sendiri dan mengikuti tata tertib ya. Jadi olahraga menembak ini tidak sekedar kalian mengarahkan senapan ya, tetapi bagaimana mengalahkan nafsu diri sendiri, begitu Pak Alex ya. Betul Pak Luis. Jadi adik-adik, buat kalian yang ingin mengembangkan diri ya, rasanya olahraga menembak ini sangat cocok untuk kalian ikuti. Nah, selanjutnya Pak Alex, ada beberapa nomor jenis senjata sih di olahraga menembak itu. Untuk adik-adik itu biasanya yang pertama kali dipelajari jenis senjata seperti apa kira-kira? Oh ya, untuk nomor di dalam olahraga menembak, untuk yang nomor olimpik atau olimpiade ada 15 nomor. Sedangkan untuk nomor internasional non olimpiade ada 4 nomor. Jadi kalau untuk adik-adik yang pemula, kita menyarankan nanti untuk mengikuti yang nomor nasional dan pengenalan nomor internasional sehingga jenjang kita lebih jelas. Yang akan kita laksanakan pertama adalah kita berlatih dengan senjata angin. Senjata angin ada 2, nanti kita menggunakan senjata bahu dan senjata genggam. Senjata bahu mungkin adik-adik pernah lihat senapan yang ditopang dengan 2 tangan, dan ada senjata genggam, mungkin lebih akrabnya pistol, revolver, semacam itu. Namun kita nanti akan lebih spesifik memberikan gambaran, petunjuk dan cara operasional serta bagaimana kita bisa menembak dengan baik dan benar agar bisa mendapatkan perfect shot. Di mana perfect shot di dalam olahraga menembak adalah 10.9, 10,9. Itu adalah tembakan sempurna, pas di tengah. Seperti itu Pak Luis. Oke, baik. Mungkin dari Pak Alex tadi sudah menyiapkan beberapa video ya, Pak Dian mungkin bisa disiapkan, nanti bisa diputar, ditampilkan kepada adik-adik ya.
Baik, sebelum kita menunggu videonya diputar, Pak Alex mungkin ada salah satu contoh senjata yang bisa ditunjukkan kepada adik-adik. Oh, ada Pak Luis. Nah. Ini puji Tuhan sekolah punya lengkap untuk Oh, yang iya. senjata latihan awal. Ini ada beberapa saya bawakan di sini. Iya. Mohon izin sebentar. Ya, silakan. Nah, ini contoh senjata yang dimiliki sekolah. Ini merupakan jenis untuk senjata tembak target atau tembak sasaran. Di mana pada yang kita tampilkan ini senjatanya menggunakan tenaga spring atau pegas. Mungkin ada yang tanya apa itu? Pakai per. Nah, seperti ini. Ya, Jadi ya. ini kalibernya 4,5. Kaliber yang diperbolehkan dimiliki umum dan sebagai dasar olahraga menembak adalah kaliber 4,5. Asik toh? Nah, Ya, seperti sistem itu ya. operasionalnya seperti ini. Perhatikan baik-baik adik-adik. Break barrel, dikatakan break barrel berarti dia seperti ini, larasnya tertutup. Ini kita sudah yakinkan tidak ada peluru ada di dalam, kosong seperti ini. Oke, untuk gambaran bahwa di senjata itu kan ada beberapa bagian sehingga nanti biar tambah kepo ya. Oke, nah untuk adik-adik ini yang di atas ini alat bantu bidik kita sebut namanya pisir yang di sini. Kemudian yang di ujung ini namanya pijera. Lah yang ada tabung bulat ini adalah laras, tempat keluar munisi atau peluru. Sedangkan yang di sini ini adalah pelatuk trigger atau picu. Ini namanya popor. Nah, apakah ada senjata lain yang akan kita gunakan? Ada. Senjata ini kita gunakan untuk jarak 10 sampai kurang lebih 20 meter. Kemudian untuk jarak yang lebih jauh kita menggunakan senjata yang lebih spesial. Saya ambilkan. Nah, ini Pak Alex ada satu jenis senjata lagi yang lebih spesial, ya. Ini semakin menarik adik-adik. Kalau yang tadi senjata menggunakan sistem pegas itu dia hanya sekali tembak untuk sekali kokang. Kan tadi dia break barrel. Nah, sedangkan untuk yang senjata ini sekali isi tembak bisa untuk beberapa kali. Nah, oke ya, bisa dilihat di sini. Ini dia ada lubang di sini. Ini adalah tempatnya tabung. Akan kita cek. Dia menggunakan tabung seperti ini, tabung silinder. Ini fungsinya untuk tekanan udara. Izin Pak Luis. Ini kita praktekkan saja. Jadi ini sudah tidak menggunakan pompa, tidak menggunakan kokang yang seperti spring, enggak. Jadi sekali isi tabung begini bisa sampai sekitar 80 tembakan. Oke. Tinggal seperti ini saja. Nanti magazen masuk, kokang tembak, masuk kokang tembak. Untuk lebih asiknya saya cobakan sekali. Ya, ini namanya blank fire. Kita menembakkan hanya tekanan udara tanpa ada munisi. Selamat datang di ekstrakurikuler menembak SMP Katolik Koryesu. Kita punya senjata, kita punya fasilitas. Adik-adik masuk, kita akan latih yang terbaik dan juara pasti akan menjadi milik Serviam. Amin. Wah, ini keren sekali ya. Artinya sebetulnya ketika adik-adik ikut ekskul ini tidak hanya kedisiplinan, tanggung jawab dengan senjata, tetapi juga pengetahuan tentang berbagai senjata ya, Pak Alex ya. Karena tiap senjata punya karakteristik dan pengoperasian yang berbeda-beda ya, unik ya. Nah, adakah senjata yang berbeda dari ini? Ini kan laras panjang ya. Betul. Kalau yang untuk nomor laras pendek itu, apakah anak-anak juga nanti akan mempelajari laras pendek juga? Iya, di Medan kita menyebutnya adalah senjata genggam. Senjata genggam untuk yang latihan kita menggunakan air pistol 4,5 mm atau 177. Itu adalah untuk latihan di 10 meter dan pengenalan sebelum ke jarak 25 meter. Nah, alat kita sudah ada, kita sudah berafiliasi sama lapangan tembak UB. Mereka membantu kita menyediakan sarana untuk lapangan dan alat. Sehingga kalau ada yang minat, wah saya nggak suka yang panjang, mungkin berat, pengennya pistol, silakan, kita ada. Seperti itu. Oke. Baik, mungkin Pak Dion sudah menyiapkan video. Kita akan bersama-sama
menyaksikan satu video tentang ekskul menembak. Silakan Mbak Dion. Nah, itu tadi sedikit gambaran tentang seperti apa sih olahraga menembak itu. Tetapi tadi kan Pak Alex sudah menunjukkan dua jenis senjata, bahkan tadi sempat menembakkannya ya, angin itu ya, dan bunyinya sangat keras. Nah, mungkin adik-adik juga bertanya, senjatanya apa hanya dua itu? Nah, kalau kalian ingin tahu lebih banyak, nah Pak Alex sudah menyiapkan eh, materi yang akan disampaikan tentang berbagai jenis senjata yang bisa digunakan atau yang selama ini dipakai di olahraga menembak. Ya, Pak Dion sudah menyiapkan PowerPoint-nya, Pak Alex akan menampilkannya dan menjelaskannya kepada kalian. Silakan mengikuti. Monggo Pak Alex. Terima kasih Pak Luis. Baik, di sini saya akan mengenalkan untuk senjata olahraga menembak yang umum dilaksanakan untuk di tingkat daerah, nasional, dan internasional. Untuk senjata yang digunakan itu pada dasarnya dibagi menjadi dua, senjata bahu dengan senjata genggam. Jadi mungkin kalau ada adik-adik yang melihat atau pernah mendengar, oh senjata itu ada laras panjang, laras pendek. Untuk penyebutan lebih tepatnya senjata bahu dengan senjata genggam. Senjata bahu itu kita kenal secara umum adalah senapan, karabin, shotgun. Sebagai gambaran seperti apa senjata bahu, itu adalah yang digunakan atau dipegang dua tangan. Kemudian selanjutnya adalah senjata genggam, ada yang pistol dan revolver. Mungkin untuk beberapa adik-adik ada yang belum paham, nanti akan kita tampilkan bentuk gambarnya seperti apa. Nah, sekarang coba kita sedikit menambah wawasan tentang tenaga apa saja yang digunakan di dalam senjata pada olahraga menembak. Itu akan dibagi menjadi 5 secara dasar. Kalau adik-adik pernah main point blank, kemudian ada main apa itu sekarang Free Fire, itu yang nembak tatak ya kan, tinggal ngambil pasang ngambil masang,
Nah, itu adalah seperti senjata yang menggunakan tenaga mesiu, disebut juga gunpowder. Kemudian selanjutnya untuk yang senjata latihan itu ada yang menggunakan pegas, per atau spring. Nah, seperti apa senjatanya? Seperti yang kita tampilkan pertama tadi, yang senapan hitam bisa dipatahkan larasnya. Contohnya seperti itu. Kemudian ada senjata pompa pneumatik. Ada yang bilang senjata uklik, ada yang bilang senjata pompa. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian gas CO2 udara yang sempat kita lakukan tembak kosong tadi, itu adalah menggunakan tenaga gas CO2 atau udara. Kemudian yang terakhir nitro piston, ada yang menggunakan sistem piston. Jadi dia jauh lebih hemat, jauh lebih keras, namun dengan kelemahan recoilnya jauh lebih kencang. Nah, kita lanjut ini untuk lebih jelasnya. Ini adalah tampak gambar untuk senapan spring pegas atau per. Nah, bisa dilihat untuk adik-adik dari bentuknya panjang. Nah, kenapa disebut senapan bahu? Karena dia ada namanya buttstock atau sandaran bahu yang paling belakang, yang letaknya nanti nempel pada bahu. Nah, ini kebetulan senapannya warnanya coklat. Ini untuk senjata latihan pemula. Ini. Kemudian yang gambar 3 berwarna di sebelah kanan adalah gambar untuk bagaimana cara kerja atau sistem operasional dari senapan spring, pegas atau per ini. Nah, seperti itu. Tapi alangkah enaknya nanti ketika sudah bisa bergabung di Malang di SMP Koryesu, kita bisa langsung pegang barangnya. Oke, untuk selanjutnya untuk senapan pneumatik. Jadi yang seperti tampak di sini untuk bentuknya ini, yang tengah ini fungsinya untuk pompa. Dia jadi swing. Sekali pompa, 2 pompa, sampai nanti bisa beberapa kali pompa. Setiap kita nambah pompa, maka akan menambah tekanan. Dari tekanan itu akan menambah daya jangkau atau jarak tembak. Nah, ini dia bisa untuk 10 sampai dengan kurang lebih 30 meter. Lebih dari itu untuk perkenaannya sudah nggak terlalu bagus, karena dari ujung proyektil yang kecil itu pada jarak yang jauh dengan tekanan yang terlalu besar itu tidak akan stabil. Maka kita butuh alat atau senjata yang lebih mumpuni. Maka dari itu untuk yang di selanjutnya, nah ini kita menggunakan senapan PCP. PCP ini pre-charge pneumatik. Di situ tampak, silakan diperhatikan itu ada beberapa gambar. Nah, ini menggunakan tekanan udara. Jadi kalau pernah melihat orang selam yang dia menggunakan tabung ada di punggung, itu namanya tabung scuba. Alat itu yang kita gunakan untuk mengisi senjata ini. Nah, sekali isi dia bisa nembak sampai kurang lebih 80 tembakan. Jadi lebih hemat, lebih santai. Kalau yang pompa kita mau nembak 10 kali, sekali mau nembak 3 pompa, 3 kali 10 tembakan berarti kita harus pompa 30 kali. Pasti tangannya jauh lebih strong. Namun kalau ini kita lebih santai sampai 80 tembakan, hanya kita gunakan untuk jarak tembak 25 sampai dengan kurang lebih 50 meter. Kita sudah punya, adik-adik bisa nyoba, masih baru lagi. Oke, kita lanjut. Nah, untuk sistem kerja senjata itu ada 3 sistem kerja senjata pada dasarnya. Untuk yang paling atas ini adalah sistem Grendel atau bolt action. Kalau adik-adik suka memainkan senjata di game yang model kayak sniper itu, kokang sekali, isi sekali, kokang sekali, tembak, isi lagi. Ini adalah sistem Grendel, bolt action. Selanjutnya semi otomatis. Nah, semi otomatis ini dia menggunakan sistem recoil. Kalau pernah main menggunakan M4, terus kemudian Scar ya kan, HK416, MP5 itu ada model pakai magazen semi otomatis. Itu bisa digunakan. Nah, contohnya seperti itu. Yang terakhir adalah automatic gas. Automatic gas ini dia menggunakan daya dorong dari sistem buang gas pada senjata. Oke, kita lanjut ya untuk slide selanjutnya. Nah, ini contohnya. Ada 1, 2, 3. Yang paling dikenal mungkin yang nomor 2 sama nomor 3 ini yang paling dikenal sama adik-adik, karena ini sering digunakan di game. Sedangkan yang paling atas yang warna coklat itu adalah untuk senjata lomba. Bedanya apa? Bedanya adalah dari bentuk popor, kemudian dari bentuk laras, itu berdampak sistem kegunaan dan cara kerja. Karena untuk yang di olahraga kita membutuhkan presisi,
maka presisi dinomorsatukan, membutuhkan kestabilan, akurasi, dan endurance, daya tahan. Maka senjata tidak boleh jauh lebih berat daripada berat yang sudah ditentukan atau ditetapkan. Oke, ini ya contoh senjatanya untuk sistem Grendel atau bolt 1, 2, 3. Yang paling bawah ini biasanya di game ini seneng ini untuk anti material ini, ya kan. Nah, ini tidak digunakan untuk olahraga menembak, namun biasanya digunakan oleh satuan militer atau di kepolisian, fungsinya anti material. Tidak untuk nembak sasaran, tidak untuk anti personil, tapi untuk sasaran yang jauh lebih besar, bisa rumah, kendaraan. Tapi kita tidak menggunakan ini ya. Oke, lanjut. Nah, ini untuk yang di selanjutnya, ini ada semi otomatis. Dikatakan semi otomatis 1, 2, 3 ini adalah senjata yang sekali isi magazen, kokang, bisa ditembakkan sampai habis, semi otomatis. Sedangkan bedanya dengan yang tadi, Grendel, habis kita mengisi peluru, maka untuk nembak kita harus kokang sekali, tembak, kokang sekali, tembak. Nah, kalau ini semi otomatis, pasang magazen, kokang sekali, tembak sampai peluru habis. Kurang lebih seperti itu. Namun bedanya otomatis dengan semi otomatis, kalau semi otomatis pasang, tembak, sekali tekan picu, satu peluru keluar, sekali tekan picu, satu peluru keluar. Sedangkan kalau otomatis, sekali pasang, kokang, lepas, sekali tekan, peluru akan habis sampai magazen habis. Nah, bedanya hanya di situ, hanya di sini. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ini adalah gambar shotgun. Shotgun disebut juga sebagai senapan laras licin, atau kalau di satuan kepolisian disebutnya senjata tabur. Biasanya yang menggunakan senjata ini adalah di satuan pengamanan, kemudian di pasukan anti teror, pendobrak pintu. Terus kemudian kalau di olahraga kita menggunakan senjata yang sejenis ini namun menggunakan popor. Itu nanti digunakan untuk olahraga trap shoot, skate shooting, sama double trap. Nanti kita kasih gambar dan videonya seperti apa. Ini shotgun. Lanjut. Oke. Mungkin ada yang tanya, wah senjata genggam itu apa? Mungkin yang tidak tahu ya, senjata laras pendek. Larasnya yang kecil itu. Nah, itu ada revolver, ada pistol. Nah, kita lanjut ke gambarnya. Nah, yang tampak di sini ini adalah gambar revolver. Kenapa dia disebut revolver? Karena ada satu bagian di sini yang dia berputar, revolve. Jadi dia ada isian silinder itu, cetek 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 cetek. Kalau ada adik lihat yang film cowboy zaman old itu, ada yang Wild Wild West. Nah, itu menggunakan tipe senjata genggam revolver. Dia menggunakan sistem silinder. Kalau habis bagaimana ya, dibuka, keluarin. Kelemahannya apa? Pelurunya terbatas, isinya sedikit lebih lama daripada yang pistol menggunakan magazen. Ini adalah untuk senjata genggam revolver. Kita lanjut. Nah, ini pistol. Bedanya pistol dengan revolver adalah kalau revolver menggunakan silinder, sedangkan kalau pistol dia menggunakan magazen. Ini kalau misalkan lagi dibongkar habis latihan, biar nggak kotor, biar nggak ngejam atau macet, bisa dibongkar seperti ini bagiannya. Dan membongkarnya itu tidak menggunakan alat. Asiknya kalau kita di senjata itu, terutama untuk yang senjata api, kita tanpa alat, hanya menggunakan tangan kosong, kita sudah bisa mecah senjata sampai bagian terkecil. Kita bersihkan, rangkai kembali, kita mainkan. Oke. Itu ada beberapa bagian. Yang pertama magazen. Magazen adalah tempat dimasukkannya peluru, kemudian dilanjutkan dengan laras. Nah, yang di pojok bawah sini, yang warnanya silver itu adalah laras. Itu laras. Nah, kemudian di bawahnya adalah per, ya kan, pernya. Terus untuk seluncur itu yang hitam di atas ini, yang hitam di atas ini. Nah, itu adalah untuk seluncur, biasanya untuk kokang dilaksanakan. Kemudian pegas laras itu yang paling bawah ini, yang per panjang kecil itu. Nah, selanjutnya adalah kas atau grip. Nah, kas atau grip itu satu rangkaian ini yang bisa digenggam, satu rangkaian yang bisa digenggam, itu kas grip. Selanjutnya picu itu pelatuknya, bisa dilihat jelas. Kemudian picu pal pengaman. Nah, pal pengaman itu yang ada di tengah, yang ada di sini nih, pal pengamannya yang ada di sini. Jadi dia untuk mengunci antara slide dengan kas pistol, biar nggak lepas ketika ditembakkan.
kita lanjut ya. Nah, ketika sebuah senjata genggam atau pistol itu di X-ray ditampilkan, tampak dalamnya kurang lebih seperti ini. Nah, nggak cuma orang yang dilakukan untuk X-ray, namun juga senjata bisa dilihat. Nah, itu bagian-bagiannya. Peluru itu masuk pada genggaman. Sedangkan untuk sistem kerjanya tinggal dikokang itu ditarik sekali, maka nanti peluru akan naik, diletuskan, ledak dengan tekan picu. Setelah itu proyektil akan keluar melewati laras. Sisa daya dorong ke belakang yang kita sebut recoil itu akan mengaktifkan sistem mekanisasi dari senjata, sehingga slide akan meluncur ke belakang, membawa satu peluru naik kembali dan masuk lagi ke kamar peluru. Akan berlanjut seperti itu sampai peluru yang ada pada magazen habis. Ini untuk sistem kerja senjata genggam pistol api. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini contoh-contohnya, mulai dari yang imut sampai amit-amit. Ya, itu ada ya, mulai Pak Alex, dari yang kaliber kecil sampai yang kaliber lebih gede, itu ada. Ini contoh beberapa. Apa pembedanya? Bahwa ada yang untuk senjata tembak reaksi, untuk senjata bela diri, dan untuk senjata lomba. Yang di pojok sini, ini adalah untuk senjata tembak sasaran untuk lomba. Pemula bisa pakai seperti ini. Kita lanjut. Lah, ini adalah pistol untuk pemula. Kita sebutnya adalah airgun, ya kan? Di airgun atau yang ada nyebutnya air pistol, kalibernya 4,5 mili, dia menggunakan tenaga gas CO2. Jadi ada gas kecil yang seperti ada di situ ya. Itu nanti dimasukkan pada magazen itu sebagai tenaga pendorong untuk bisa melepaskan butiran-butiran munisi keluar melalui laras dan masuk ke sasaran, seperti itu. Apakah kita ada? Ada, tinggal datang aja nanti kita buktikan. Lanjut. Handgun aksesoris, nggak cuma di game. Di game kita, wah, malah ada yang beli tuh Pak Luis, ada yang beli itemnya ya. Begitu. Ngapain ya kan, habis-habisin duit orang tua, mending ditabung untuk beli buku. Nah, kalau di olahraga menembak ada beberapa macam aksesoris, mulai dari scope-nya, kemudian ada silencer, lain sebagainya, disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Apakah digunakan untuk tembak presisi, apakah digunakan untuk tembak reaksi, itu ada aksesoris pendukung. Nah, bedanya apa? Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, ini untuk adik-adik pengetahuan dasar. Ini adalah pengetahuan dasar tentang amunisi, ya kan? Kita pengetahuan dasar tentang amunisi. Akan coba saya jelaskan beberapa, bahwa pada olahraga menembak pelurunya, ya kan, yang kita sebut sebagai amunisi itu ada beberapa bagian, ada beberapa jenis sesuai dengan kebutuhan dan kegunaan di lapangan tembak. Oke, kita mulai ya untuk yang pertama. Nah, ini ada beberapa gambar, ada 7 gambar tentang beberapa jenis munisi. Yang paling umum digunakan untuk pemula adalah yang di pojok pojok kiri atas. Yang di sini nih, ini untuk kaliber 4,5 mili atau 177. Ini untuk senapan angin, pistol angin, airgun menggunakan ini. Lah, untuk senjata ini ya kan, untuk peluru pada senjata yang menggunakan peluru ini jarak dari 10 sampai dengan 50 meter. 10 sampai dengan 50 meter menggunakan ini. Nah, selanjutnya kalau kita menggunakan sasaran yang lebih besar dengan bentuk sasaran pelit baja ataupun sasaran bergerak, maka kita butuh momentum yang lebih. Maka kita butuh munisi yang lebih besar tenaganya. Seperti yang terlihat di sebelahnya, itu adalah kaliber 22. Disebut juga adalah kaliber 5,5 mili. Nah, itu ada yang angin, ada yang api. Kebetulan di sini gambarnya adalah yang untuk munisi api. Maka jarak yang bisa digunakan untuk munisi ini adalah efektif pada jarak 25 sampai dengan 50 meter. Apa bisa lebih karena kalibernya lebih besar? Bisa. Namun faktor eksternal sangat mempengaruhi. Misalkan ada namanya cumemu. Cuaca, medan, musim itu berpengaruh terhadap trajektori atau daya jangkau senapan meninggalkan laras sampai dengan sasaran. Sangat terpengaruh dengan namanya cumemu. Cuaca, medan, musim, kelembapan, angin dan sebagainya. Oke. Kalau yang shotgun tadi itu ada gambar yang paling pojok. Pojok itu shotgun. Itu menggunakan shell. Jadi pada satu shell, satu selongsong
itu terisi dari beberapa bola bulat, bol bulat. Jadi disebut juga tadi kan senjata laras licin dan senjata tabur. Maka dalam satu shell ketika ditembakkan dia akan banyak mengeluarkan peluru bulat-bulat gitu. Nah, dia akan nyebar. Makanya disebutnya sebagai shotgun atau juga senapan tabur. Ini untuk yang macam-macam munisi atau peluru. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah untuk contoh kegiatan berburu. Ini contoh untuk kegiatan berburu hanya sebatas pengetahuan. Kalau yang berburu menggunakan munisi seperti apa? Munisi yang lebih besar. Namun kalau untuk berburu itu membutuhkan special permit, perizinan khusus dari Mabes Polri atau kepolisian, dan mendapatkan akte berburu dari BKSDA, Badan Konservasi Sumber Daya Alam. Dan yang boleh diburu hanya hewan yang dikategorikan hama. Kalau di Indonesia hanya babi hutan, di luar itu tidak boleh. Dan tidak boleh setiap ketemu babi hutan ditembak, tidak. Dilihat populasinya sesuai dengan data yang ada pada BKSDA terbaru. Kalau dia sudah overpopulasi boleh, namun ada batasannya. Bisa cuma 2, 3, maksimal adalah 7 untuk di setiap wilayah pada periode tertentu. Berapa periodenya adalah setiap 6 bulan sekali akan dilaksanakan sensus. Jadi untuk sensus tidak hanya sensus manusia penduduk, namun juga sensus hewan liar atau satwa liar itu dilakukan BKSDA. Nah, biasanya yang dilakukan pemburuan hanya hewan-hewan yang tidak produktif. Jadi sedikit pengetahuan bagi adik-adik, biasanya kalau misalkan di satwa liar itu ada satu istilahnya alfanya yang paling kuat. Selama alfa itu ada walaupun dia tidak produktif, maka di dalam kelompok itu tidak bisa bereproduksi atau berkembang biak. Maka alfa male-nya ini yang sudah tidak produktif inilah yang harus digeser sehingga muncul alfa male baru yang lebih produktif dan bisa menambah jumlah populasi. Kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ya. Nah, ini untuk tembak target atau tembak sasaran. Di tembak target, tembak sasaran ini ada yang senjata angin dan senjata api. Untuk yang gambar di sebelah sini ya kan, ini adalah untuk yang senjata api. Ini untuk dia nembak di jarak 25 meter. Sasarannya gede ya. Bisa dilihat perbandingannya antara bapak-bapak itu yang ngisi kertas sasaran, yang menilai sama petembaknya. Jaraknya kurang lebih 25 meter, sasarannya gede. Sedangkan untuk yang di sampingnya adalah untuk air pistol. Di air pistol ini senjatanya adalah menggunakan tekanan udara jarak 10 meter dan sasaran yang jauh lebih kecil. Dan enaknya lagi kalau menembak itu indoor untuk kelas internasional. Hanya untuk yang kelas non olimpik kita mainnya di outdoor. Kita lanjut ya. Nah, ini adalah untuk air rifle match 10 meter. Jadi untuk menembak 10 meter menggunakan perlengkapan khusus, mulai dari jaket, celana, senapan, sepatu, semuanya terukur. Semuanya mempunyai tatanan dan spesifikasi. Jadi kalau misalkan sepatu, tidak bisa kita pakai sepatu bola untuk menembak karena dari rules and regulation dari para juri tidak diperkenankan. Maka kita menggunakan special equipment. Kita lanjut. Nah, ini senjata yang digunakan. Mungkin bagi adik-adik yang pertama melihat, wah itu kok seperti senjatanya Power Rangers, kayak Kamen Rider. Nah, ya mirip-mirip seperti ini. Namun kekuatannya, peruntukannya sangat dahsyat. Oke, kita lanjut ya. Oh, sepertinya sudah habis. Oke. Wah, demikian Pak Luis. Terima kasih. Sangat menarik ya Pak Alex. Saya dari tadi itu hanya bisa melihat dan mendengarkan karena saking excited sekali lihat. Wah, ternyata senjatanya itu macam-macam. Saya pikir hanya beberapa saja, ternyata dari model yang dipegang, dari menggunakan jenis revolver dan sebagainya. Termasuk jenis amunisinya ya. Tadi sangat menarik bahwa adik-adik tidak semua senjata itu spesifikasinya diperuntukkan untuk olahraga. Ada yang memang khusus hanya untuk militer dan kepolisian ya Pak Alex ya. Betul, Pak. Jadi memang tidak semua jenis senjata dipakai di olahraga menembak. Dan tadi satu hal yang penting, olahraga ini tidak mengajarkan kalian menembak objek-objek yang bernyawa ya. Jadi ini pure
olahraga, kalaupun tadi ada yang dijelaskan tentang berburu, itu ketentuannya sangat-sangat ketat dan tidak sembarang hewan yang diburu ya Pak Alex ya. Jadi bukan nembak burung terus nembak apa, Nggak bukan. boleh. Nggak boleh itu ya. Jadi kalau selama ini ada banyak kejadian orang menembak burung, menembak, itu pasti bukan orang yang memahami aturan-aturan penggunaan senjata di alam bebas ya. Karena tadi yang boleh ditembak justru hama. Nah, itu kan tujuannya berbeda. Nah, terima kasih Pak Alex untuk penjelasannya sangat menarik. Ya, semoga dengan penjelasan ini adik-adik yang semula nggak ngerti apa sih olahraga menembak itu jadi punya wawasan, terus kemudian nanti bisa memutuskan, oh kayaknya olahraga menembak ini cocok untuk saya. Ya, karena banyak hal yang diajarkan di olahraga menembak ini. Jadi dari pakaiannya pun ada ketentuannya, itu dari bajunya saja loh, belum nanti tata cara dan sebagainya. Nah, dari Pak Alex mungkin sebagai penutup, apa harapan Pak Alex untuk adik-adik yang mungkin memiliki minat di olahraga ini? Oke, terima kasih Pak Luis. Untuk adik-adik yang ingin bergabung dengan ekstrakurikuler menembak SMP Katolik Koryesu, jangan pernah merasa minder, jangan pernah merasa rendah diri. Karena apapun itu ke depan, kita harus yakin dengan apa mimpi kita dan apa keinginan kita. Selama keinginan kita bagus, maka Tuhan akan mengabulkan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita mimpikan. Dan tolong diperhatikan, tanpa dukungan orang tua, tanpa ada restu dari Tuhan, maka tidak akan ada yang namanya kesuksesan dan keberhasilan. Maka dari itu pesan saya untuk adik-adik, jika pengen melakukan sesuatu, lakukan. Pengen join di ekskul menembak, join saja. Senjata, fasilitas semua sudah disediakan. Dan ingat, jangan pernah melawan orang tua, mengikuti apa yang disarankan orang tua, dan jangan sampai tidak untuk beribadah. Terima kasih Pak Luis. Sangat menarik pesan dari Pak Alex. Jadi kalau kalian punya minat dan sebagainya, konsisten dengan minat itu, perjuangkan, dan tentu ada tanggung jawab dari setiap hal yang kalian lakukan. Nanti kalau di ekskul menembak, disiplin tanggung jawab itu yang utama, karena di situ diajarkan hal-hal kebaikan dan mengutamakan keamanan, karena keberadaan kalian tidak hanya untuk diri kalian tapi juga untuk sesama. Terima kasih Pak Alex untuk berbagi ilmunya, pengetahuannya di olahraga menembak. Kami yang di sekolah ini mendukung, karena ini untuk kebaikan anak-anak. Semoga dengan bergabung di ekskul menembak, mereka menjadi pribadi-pribadi yang lebih bertanggung jawab dan mandiri. Amin. Terima kasih Pak Alex. Kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Demikian adik-adik, jumpa kita dengan Pak Alex dan ekskul menembak. Semoga apa yang telah kita saksikan bersama menambah wawasan kalian di bidang ekskul menembak, dan tentu ada banyak ekskul-ekskul lain yang nanti akan kita buatkan serinya. Kita akan jelaskan supaya nanti ketika pembelajaran tatap muka kalian sudah punya gambaran akan aktif atau ikut di kegiatan ekskul apa. Begitu. Terima kasih telah mengikuti assembly meeting hari ini. Tetap sehat, tetap semangat, selamat beraktivitas, tetap beribadah, belajar yang baik. Kita bertemu lagi di assembly meeting berikutnya. Selamat siang, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Alex.